Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa kembali dengan Pak Yana dalam acara belajar jarak jauh. Pada pagi hari ini kita akan belajar IPS tema 2 subtema 1 tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Pada pagi hari ini sudah memasuki buku tema 2, yaitu tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia beragam, baik ada daratan dan juga wilayah perairan, yang menyebabkan beragam pula jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Keragaman ini disesuaikan dengan kondisi alam atau geografis suatu wilayah. Kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat agar tercipta kehidupan yang nyaman. Setiap penduduk perlu menghargai jenis kegiatan ekonomi penduduk lainnya. Ya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika dicermati, kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam melimpah banyak. Ya. Karunia ini sudah sepantasnya kita syukuri dengan memanfaatkan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut dapat dilihat dalam berbagai bidang usaha. Yang pertama, agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya berusaha sebagai petani dan perkebunan. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Berbagai jenis tanaman tumbuh subur dan menghasilkan bahan pangan. Hasil pertanian perkebunan antara lain padi, jagung, kedelai, sagu, ubi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor pertanian atau agraris? Ada banyak cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. Ya, nanti kamu cari di buku kamus bahasa Indonesia artinya dan buat ditulis ya. Yang kedua adalah peternakan. Nah, peternakan ada yang diambil hasilnya berupa daging, telur, dan susu. Ada juga kulit dan bulunya. Jenis peternakan dibedakan menjadi 3. Pertama, peternakan kecil seperti kelinci, kambing, domba, dan beri-beri. Ada peternakan hewan besar, sapi, kambing, kerbau, kuda. Dan peternakan unggas, ayam, itik, burung, ya, dan puyuh. Nah, yang ketiga, perikanan. Perikanan, ya, mungkin terdapat budidaya ikan di kolam. Ya, dalam usaha perikanan ada perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat memelihara dan menangkap ikan di perairan darat, ya, di perairan air tawar dan juga di air payau, yaitu di sungai, danau, rawa, waduk, dan bendungan, empang, sawah, atau kolam. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain ada ikan mas, mujair, lele, nila, gurame, dan sebagainya. Kalau di air payau ada ikan bandeng. Sedangkan di perikanan laut, penangkapan ikan di daerah pantai atau laut, ya, dilakukan oleh nelayan tradisional saat musim ikan, ya. Dapat juga memperoleh hasil tangkapan laut berupa udang, kerang, rumput laut, mutiara, garam, dan sebagainya, ya, yang dapat digunakan hasilnya untuk tujuan ekspor. Yang keempat, pertambangan, ya. Secara geografis, Indonesia mengandung banyak barang tambang, ya. Antara lain ada 3. Pertama, barang tambang mineral logam, emas, perak, tembaga, dan timah, bauksit, dan nikel. Yang kedua, barang tambang mineral non logam, belerang, gipsum, marmer, dan batu gamping. Yang ketiga, barang tambang sumber energi, minyak bumi,
batu bara, dan gas alam. Ya. Gas tambang ini merupakan sumber daya vital. Bermanfaatnya ditujukan untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ya, oleh karena itu dijaga kelestariannya. Perusahaan yang mengeksploitasi barang tambang di Indonesia antara lain PT Pertamina, PT Aneka Tambang, dan Freeport Indonesia, serta PT Chevron Pacific Indonesia. Yang kelima, kehutanan. Ya, hutan Indonesia hamparan karpet hijau, ya, jamrut khatulistiwa, masih banyak hutan-hutan Indonesia. Ya. Nah, dan juga menjadi paru-paru dunia karena menghasil oksigen. Dari segi hutan sebagai tempat berkembangnya fauna dan flora. Ya. Nah, yang keenam, perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Ya. Perdagangan ini dapat antar pedagang sampai dengan kepada masyarakat konsumen. Ya. Dan juga dapat dilakukan berdagang antar negara yang disebut dengan ekspor dan impor. Kalau ekspor menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri, impor membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketujuh, perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Ya, dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Nah, usaha industri ini ada industri rumah tangga, home industry, ada industri sedang dan industri besar. Industri Indonesia dapat berupa industri makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Ya, yang berikutnya coba dilihat halaman 39. Jenis bidang usaha, bidang jasa. Nah, bidang jasa ini memberikan jasa layanan kepada konsumen. Ya, seperti jasa dokter, kesehatan, guru, pendidikan. Ya, ada jasa juga membuat tukang jahit, tukang sol, dan sebagainya. Ya. Nah, contoh objek wisata budaya adalah adanya kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi. Nah, perkembangan sektor pariwisata ini menumbuhkan usaha-usaha penunjang. Yang seperti contoh yang pertama, pengelolaan jasa penginapan. Ya. Adanya hotel, motel, wisma, apartemen, losmen. Yang kedua, usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Yang ketiga, penyedia jasa pemandu wisata tour and guide. Yang keempat, penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour travel. Yang untuk tugasnya, kamu menjawab halaman 32, ya. Kemudian meringkas halaman 31 sampai 35 dan juga menulis halaman 39. Ya, yang berwarna biru. Ya, nanti dikumpulkan di grupnya masing-masing. Ya, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat. Bapak akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.